Pesawat yang ditumpanginya sudah berangkat dari Bandara Surabaya. Dan pesawatnya akan bergerak ke arah luar negeri dulu. Berputar-putar sejenak di sana. Setelah itu dia akan terbang lagi dan mendarat di Bandung. Lintasan penerbangan pesawat itu seperti kail ikan besar. Tama Renza bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa dia pergi ke Bandung membuat lingkaran sebesar itu? Apakah karena dia takut orang lain akan menemukan jejaknya yang sebenarnya? Iya, Devano tertawa. Beberapa media tidak tahu situasinya. Mereka hanya tahu bahwa pesawatnya lepas landas dari Surabaya dan terbang ke timur ke luar negeri. Mereka mengira dia telah melarikan diri ke Jepang untuk menghindari sorotan. Tama Renza berkata sambil tersenyum, dia lari ke Bandung, mungkin bukan hanya untuk menghindari sorotan. Bandung begitu dekat dengan Jakarta, kupikir dia masih merindukan Jakarta. Aku pikir juga begitu. Devano berkata dengan serius, keluarga Sucipto memiliki sedikit pengaruh di Bandung, dan Komando Master Sucipto dari sisi Jakarta juga dianggap berada di garis depan yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Tama Renza segera memerintahkan, cepat dan panggil Edi Wibowo ke Jakarta. Jika tidak Chen Sucipto mungkin akan menemukannya untuk memahami situasi setelah dia selesai. Meskipun Edi Wibowo menyerah sekarang, dia sudah makan banyak di tanganku. Sayangnya, mungkin dia akan mengambil kesempatan ini untuk berlindung di keluarga Sucipto untuk melawanku. Devano tiba-tiba menyadari, dan berseru, oh, kenapa aku melupakan Edi Wibowo? Dengan gaya akting si rubah tua seperti Chen Sucipi, ketika dia tiba di Bandung, dia akan terlebih dahulu memilah-milah semua faktor yang tidak pasti di Bandung terlebih dahulu, dan kemudian merencanakannya lagi. Aku akan memanggil Edi Wibowo pagi ini. Tama Renza tersenyum dan berkata, seharusnya tidak secepat itu. Chen jelas tidak terlalu khawatir tadi malam. Dia mengambil lingkaran besar di pesawat dan mungkin tidak punya pikiran untuk beristirahat. Pesawat baru mendarat lebih dari 2 jam lalu. Pergi ke tempat tinggalnya, kurasa dia mungkin harus merapikan tidurnya dulu pagi ini. Ketika dia bangun, dia mungkin akan melihat situasi di Bandung terlebih dahulu. Jadi, sekarang kamu langsung menelepon Edi Wibowo dan mengatakan bahwa kamu sedang mencarinya terburu-buru, dan minta dia dan putra tertuanya untuk segera datang dengan helikopter. Dalam hal ini, tidak boleh terlambat. Selain itu, perjalanan Chen Sucipto ke Bandung sangat sederhana. Keluarga Wibowo pasti tidak akan tahu pesannya sekarang. Devano buru-buru berkata, oke, Tuan, kalau begitu aku akan menelepon Edi Wibowo sekarang. Ketika Edi Wibowo masih tertidur, dia dibangunkan oleh panggilan Devano di ponsel miliknya. Setelah dia menjawab panggilan itu, Devano memberitahu Edi Wibowo bahwa Tama Renza memintanya untuk segera membawanya untuk datang ke Jakarta dengan helikopter. Edi Wibowo yang mendengar itu tidak berani menunda, segera bangun, membawa anaknya langsung ke Jakarta. Pada pukul 10 pagi, helikopter Edi Wibowo secara bertahap mendekati hotel milik Edi Wibowo. Saat helikopter terus turun, Edi Wibowo hanya bisa mengingat adegan ayah dan anak yang ditembak langsung oleh orang-orang Devano terakhir kali di sini. Saat itu adalah hari paling memalukan dalam hidup Edi Wibowo. Tidak hanya anggota badan yang patah tetapi juga kalimat yang sangat memalukan terukir di dahi mereka dan dipukuli dengan kejam oleh para pria di sini. Melihat ke belakang pada saat itu, tinju Edi Wibowo terkepal tanpa sadar. Namun, dia tiba-tiba teringat akan 8 dewa perang yang dimakamkan di kaki Gunung Sinabung. Nasib tragis dialami dewa perang karena telah melawan Tama Renza. Memikirkan kematian tragis 8 dewa perang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berperang dalam Perang Dingin. Justru karena kematian 8 dewa perang itulah dia menyadari salah satu fakta paling penting, Tama Renza memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuhnya, bahkan seluruh keluarganya. 8 dewa perang mengambil perintah mereka sendiri untuk melawan Tama Renza. Dan Tama Renza sendiri yang membunuh mereka tapi tidak mengambil nyawanya.
Ini sudah merupakan keberuntungannya sendiri. Selain itu, dia sekarang tahu identitas asli Tamarenza, jadi dia menjadi sedikit lebih takut padanya. Saat ini, Ryo Wibowo yang ada di sampingnya berkata dengan cemas, "Ayah, menurutmu apa yang dicari Tamarenza dari kita?" Edi Wibowo buru-buru memarahi, "Sebagai anjing, bisakah kamu memanggil nama Master Tamarenza secara langsung?" Ryo berkata dengan sedih, "Ayah, bukankah ini hanya pembicaraan pribadi? Kenapa kamu begitu sensitif?" Edi Wibowo berseru, "Aku khawatir kamu itu bodoh." "Apa identitas Master Tamarenza? Tuan Muda Renza adalah tuan teratas. Dia bisa membunuh 8 dewa perang sendirian. Jangan memprovokasi dia, bahkan jika kamu memanggilnya dengan namanya." Mudah baginya untuk marah. Ryo Wibowo mengerutkan bibirnya, "Ayah, bukankah kamu tidak terlalu sensitif?" "Sensitif?" Edi Wibowo bertanya balik kepadanya, "Apakah kamu menonton video di platform video pendek kemarin?" "Tidak," Edi Wibowo berkata, "sejak insiden saudaramu dan Din Tanoto dan Ferdi Tanono, 2 bajingan pembicaraan silang ditransmisikan ke platform TikTok. Aku menghentikan video dari platform, tetapi dia menerima berita itu, mendorongnya. Kamu mungkin tahu keseluruhan ceritanya." Mendengar ayahnya menyebut Boy Wibowo dan Din Tanoto dan Ferdi Tanoto, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit pun di dalam hatinya. Dia menahan amarahnya dan bertanya padanya, "Kalau begitu menurutmu, selain Master Tamarepsa, siapa lagi yang memiliki kemampuan dan keberanian di Jakarta?" Berani langsung mengikat putra kedua dari keluarga Sucipto. Ryo Wibowo berpikir sejenak, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berkata dengan gugup ini, "Ayah, menurutmu, putra kedua dari keluarga Sucipti diculik oleh putra Renza?" Edi Wibowo berkata, "Menurut pendapatku, di seluruh Jakarta, hanya Master Tamarenza lah yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tidak seorang pun kecuali dia." "Apa?" Ryo tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Mengapa Tuan Muda Tamarunza tiba-tiba bertindak atas keluarga Sucipto? Bukankah ini tentang menyatakan perang dengan mereka?" Edi Wibowo menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu persis mengapa, tapi sejauh yang aku tahu, keluarga Renza dan keluarga Sucipto selalu berseteru. Mungkin dia ingin membalaskan dendam ayahnya." Ryo mengecilkan lehernya dan mendesah, "Gaya akting Master Renza terlalu galak." Begitu tuan muda kedua dari keluarga Sucipto tiba di Jakarta, dia diikat. Dia tidak takut balas dendam setelah keluarga Sucipto menemukannya. Edi Wibowo berkata dengan sungguh-sungguh, menilai dari kemampuannya untuk membunuh 8 dewa urang sendirian, dia mengikat tuan muda kedua dari keluarga Sucipto. Tapi itu sesederhana seekor kucing yang menangkap tikus untuknya. Saat dia berkata, Edi Wibowo berkata lagi, "Jika keluarga Sucipto benar-benar melawan Master Tamarenza, mungkin Master Tamarenza dapat membunuh Chen sendiri. Dengan kesabarannya, bukan tidak mungkin baginya di Indonesia untuk membunuh semua keluarga Sucipto satu persatu. Aku pikir alasan mengapa dia masih membiarkan lelaki tua ini tetap hidup adalah seperti kucing yang menangkap tikus tetapi tidak memakannya. Alasan utamanya bukan untuk memakan tikus itu, tapi untuk bermain dengannya dan menyiksanya." Ryo tidak bisa membantu tetapi panik. Melihatnya pucat, Edi Wibowo mengingatkannya dengan tegas, "Aku akan bertemu Tuan Muda nanti, dan kamu harus memberinya cukup rasa hormat dan menjaga postur tubuhmu ke tingkat yang paling rendah. Aku tidak akan membiarkanmu berbicara, kamu tidak ingin mengatakan apa-apa. Apakah kamu mengerti?" Ryo buru-buru mengangguk, "Aku mengerti, Ayah." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.